Assalamualaikum Bu, selamat pagi ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Anissa, saya Ya, perawat yang kemarin kesini ya Bu ya. ya. Nah bagaimana kondisi Bu? Alhamdulillah Mbak, Sehat ya Bu lumayan. ya. Ya, Nah sesuai janji kita kemarin, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan untuk Ibu, khususnya ya, tentang asam urat. ya, Nah dikarenakan kondisi Ibu sekarang sedang mengalami peningkatan asam urat, benar ya ya, Bu ya. ya, Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan sekitar 20 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? iya Mbak. Nah, apakah tahu tentang asam urat, Bu? Enggak Mbak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asam urat ya, Bu ya. Ya, Nah, asam urat sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat. ya, Ya, dikarenakan dari makanan yang mengandung protein purin. ya, Dan normalnya pada wanita itu asam uratnya 2,4 sampai 6, sedangkan ya, untuk pria ada 3 sampai 7 ya Bu ya. ya, Nah, penumpukan kristal urat itu di jaringan, terutama di jaringan sendi. Ibu kan merasakan ya, sendinya sakit ya Bu ya, iya di Mbak. lutut ya. Nah, seperti itu yang telah dirasakan Ibu sekarang. Sebenarnya pada diri kita itu sudah ada asam urat Bu ya, tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Nah, kalau dia menumpuk pada jaringan, dia akan menumpuk dalam darah dan menumpuk pada jaringan, terutama seringnya di jaringan sendi. Iya Mbak. Itu ya Bu ya. Nah, Ibu tahu nggak penyebabnya asam urat itu apa saja? Enggak tahu Mbak. Nggak tahu ya Bu ya. Nah, Iya, penyebab asam urat itu yang pertama bisa dari faktor genetik Bu. iya. Ibunya, keluarganya ada yang mengalami asam urat sebelumnya? Kurang tahu Mbak. Kurang tahu ya Bu ya. Nah sebenarnya itu adalah faktor utama yang menyebabkan asam urat. Seperti Ya, orang tua Ibu itu mengidap penyakit asam urat sebenarnya ya, dan Ibu sekarang mengalaminya. ya, Yang kedua ada faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat sendiri. Yang kedua ada faktor sekunder yang disebabkan karena meningkatnya produksi asam urat karena nutrisi, yaitu makan yang makanan yang tinggi urin ya Bu ya. ya. Seperti apa Bu, contohnya Ibu tahu? Enggak tahu Mbak. Nah seperti kacang-kacangan, seperti itu ya Bu ya. Jadi apa aja Mbak yang nggak boleh makan? Ya yang nggak boleh makan itu lauk-lauk seperti jeroan, Oh, hati, iya. ginjal, seperti itu. Makanan daging-dagingan Oh, seperti daging sapi, kambing itu tidak boleh ya Bu ya. oh, Ya kalau boleh itu daging ayam, itu saja harus dibatasi. iya, Nah kalau makanan laut seperti udang, cumi-cumi itu juga harus dibatasi Bu ya. iya. Makan telur seperti itu dapat menyebabkan asam urat juga. Oh, gitu ya Mbak. Dikasih maksimal satu hari itu satu butir Bu, Iya, iya, jangan berlebihan. iya. Nah terutama apalagi Bu yang menyebabkan itu seperti kacang-kacangan, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang Oh, hijau itu dapat mengakibatkan asam urat Ibu, iya, iya, iya. termasuk olahannya juga seperti tempe. Seperti itu. Ibunya sering makan tempe. Ya, biasanya tiap hari tahu tempe itu, Mbak. Oh iya, itu harus dihindari sedikit-sedikit ya Bu ya. Iya. Ada juga sayuran yang nggak boleh dikonsumsi itu seperti daun bayam, daun Oh, singkong, buncis, kembang kol itu dapat menyebabkan asam urat Ibu. oh. Yang paling sering itu yang menyebabkannya itu ada di daun singkong. Kalau ikan sama telur, ikan sama teri, Mbak. Ikan sama teri enggak apa-apa. Coba yang tidak boleh tadi seperti udang, cumi Ikan itu laut boleh ya, Mbak? boleh, tapi tidak boleh berlebihan juga ya Bu Iya, ya, iya. tidak baik. Buah-buahnya apa saja Bu yang tahu? Ada enggak? Saya nggak tahu, Mbak. Saya yang suka ya tomat itu. Oh iya, enggak. Kalau buah-buahan yang menyebabkan asam urat itu seperti durian, Oh, enggak, Mbak. durian, Jarang itu saya. alpukat, Ibu. Oh, Alpukat itu juga menyebabkan asam urat. oh, iya, Ada iya, iya. lagi minum air kelapa juga dapat menyebabkan ya Bu ya. Bukan apokat tuh nurunin kolesterol ya, Mbak? Ya, tapi tidak untuk asam urat Ibu. Oh, iya, iya. Nah, ada lagi Bu faktor penyebabnya itu ada penyakit darah seperti penyakit sumsum tulang. Polisitemia itu juga bisa menyebabkan asam urat. Yang keempat ada obat-obatan seperti alkohol gitu ya Bu ya. Oh, iya, iya. Obat-obatan kanker, vitamin B12, obat-obatan hipertensi itu dapat menyebabkan tingginya asam urat dan Oh, juga yang adanya dengan obesitas. Nah, kegemukan, penyakit kulit. Nah, oh, biasanya orang gemuk itu lebih sering Bu terkena asam urat. iya, iya, iya. Nah, yang terakhir adanya
stres, penyebabnya ada stres. Nah, jika ibu nanti sudah melakukan tidak makan seperti jeroan, dietnya baik, tidak makan makanan seperti singkong, seperti itu, ibu kan menghindari ya Bu ya, tidak minum alkohol. Nah, tapi ibu stres. Nah, ini juga dapat menyebabkan asam urat. Kalau pisang boleh ya? Pisang boleh Bu. Kan apa Bu biasanya kalau asam urat? Biasanya di kaki sama pinggang Mbak. Tapi Nyeri ini ya, udah lumayan. Nah, di sini ada Bu tanda-tanda gejala asam urat. Seperti nomor 1 ini ada kesemutan dan linu. Biasanya orang yang asam urat itu sering terjadi kesemutan dan linu pada daerah mungkin tangan, sendi-sendi lainnya. Nah, nyerinya itu Bu yang kedua tandanya nyerinya terutama pada malam hari atau pagi hari pada waktu bangun tidur. Biasanya nyeri. Nah, sedangkan ada yang ketiga, sendi yang terkena asam urat terlihat bengkak ya Bu ya, dan kemerahan. Yang rasanya panas dan nyeri seperti pada lutut Ibu kemarin kan sedikit kehitaman ya Bu ya. Nah, seperti ini Bu gambarnya orang yang terkena asam urat itu bengkak. Ya, biasanya terjadi pada malam hari dan siang hari seperti Ibu yang rasakan itu pada malam hari ya Bu ya, seperti nyeri. Bagaimana cara mengatasinya Bu? Itu melakukan pengobatan hingga kadar asam urat kembali normal. Namanya tadi berapa Bu? 2,4 sampai 6 kalau wanita ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasinya Bu. Komplikasi kalau nanti terjadi asam urat itu dapat mengakibatkan penyakit apa saja Bu? Seperti kencing batu, dapat merusak ginjal juga Bu. Soalnya asam uratnya itu menumpuk di ginjal dan membuat ginjal itu rusak, tidak bisa bekerja secara maksimal. Ada lagi penyakit jantung Bu, penyakit jantung dan stroke. Itu karena asam urat itu menimbun pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu nanti tersumbat oleh asam urat tersebut. Jadi dapat mengakibatkan penyakit jantung dan stroke. Dapat lagi merusak syaraf Bu dan peradangan tulang jika nyerinya terus berangsur-angsur. Nah, makanya di sini harus ditangani ya Bu ya, jangan dibiarkan. Rutin konsultasi ke dokter jika mengalami nyeri. Nah, sedangkan perawatan asam urat sendiri, Ibunya tahu bagaimana saja, apa saja yang dilakukan. Seperti kemarin yang sudah saya lakukan itu melakukan apa Bu? Kompres air es. Ya, dengan air es itu nomor pertama ya Bu ya. Iya, ibunya juga harus istirahat cukup. Ya, kalau siang itu maksimal 2 jam Bu tidur ya. Sedangkan 1 hari itu maksimal itu 8 jam tidurnya ya Bu ya. Nah, jika kakinya nyeri atau bengkak, lakukan ditinggikan Bu kakinya. Bisa dikompres air hangat atau dingin seperti yang kita lakukan kemarin. Dan pastinya minum obat-obatan. Penyakitnya yaitu, nah di sini juga dapat mengontrol dengan makanan yang akan dimakan Ibu. Tadi ya sudah disebutkan dan juga lebih sering minum air putih. Dengan banyak minum air putih, kita dapat membantu membuang purin tersebut, asam urat tersebut yang ada dalam tubuh. Sehari minum berapa kali Bu? Ya, sesering mungkin Mbak. Iya, sering mungkin ya Bu ya. Itu minimal 8 gelas per hari Bu, sekitar 1 sampai 2 liter ya. Nah, di sini ada lagi makanan apa yang boleh dikonsumsi Bu? Nah, yang boleh dikonsumsi itu seperti keju, susu, telur itu boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Nah, makanan sumber karbohidrat seperti beras, kentang, singkong itu boleh Bu. Terigu, tapioka, mie itu boleh. Tetapi karbohidrat sederhana seperti fruktosa, seperti gula itu harus dihindari yang manis-manis. Karena fruktosa itu dapat meningkatkan kadar asam urat. Nah, buah-buahan apa saja yang tidak boleh tadi apa Bu? Alpukat. Ya, sama durian ya Bu ya. Nah, kalau yang boleh itu seperti pisang, tomat, semangka, melon, nanas, belimbing itu boleh. Nah, obat tradisionalnya ada apa aja Bu? Ibu yang tahu. Saya kurang tahu, biasanya saya memang ya cuma itu minum temulawak itu aja. Minum temulawak ya Bu ya. Nah, di sini saya anjurkan untuk minum jus tomat Bu. Jus tomat itu baik kata Ibu tadi kan makan tomat ya. Nah, itu jus tomat, terus jus wortel itu baik Bu, tidak hanya untuk mata, juga untuk
kadar asam urat. Iya, Dan Mbak. 1 sendok teh itu jeruk nipis, Bu, biasanya itu pagi hari sebelum Oh, makan itu iya, iya. baik ya. Biasanya sebelum makan itu diminum atau 2 kali sehari. Itu 1 sendok Bu jeruk nipis. Tapi kalau punya lambung nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa, Bu. Oh, iya, iya. Tapi tidak boleh berlebihan juga. Iya, iya. Dan rebusan daun salam, ibunya tahu. Nah, Iya, iya, daun iya. salam tidak hanya menurunkan hipertensi saja, tapi juga menurunkan asam urat. Iya, iya, iya. Karena di dalam daun salam itu terdapat vitamin C, vitamin A, asam folat yang baik untuk menurunkan asam urat. Iya, iya, iya. Nah, dan juga ibunya sering makan lalapan ya, Bu ya? Iya. Ya, makan lalapan itu sebaiknya itu makan ditambahi, Bu, makan lalapan itu daun seledri. Daun seledri itu sehari 2 kali mungkin pagi dan sore. Iya, iya. Itu baik, Bu, sangat buat menurunkan kadar asam. Bu, dari sini sudah saya jelaskan ya, Bu ya. Iya. Tadi ada pengertian asam urat, penyebabnya, makanan-makanan apa saja, obat tradisional apa saja, dan cara penanganannya. Iya. Nah, di sini apakah yang ditanyakan, Ibu? Itu, Mbak. Rasanya tuh asam urat sama rematik itu apa bedanya, Mbak? Oh, asam urat sama rematik jelas berbeda, Bu. Iya. Memang rematik sama asam urat itu sama-sama nyerinya. Iya. Nah, itu kalau nyeri pada asam urat itu menyebabkan nyeri, bengkak, kemerahan, itu memang sama seperti gejalanya rematik. Namun penyebab dan penanganannya berbeda itu. Iya, Mbak. Nyeri pada asam urat itu terjadi mendadak, mungkin pada jari-jari atau persendian, yang disebabkan karena penumpukan asam urat tadi. Nah, sedangkan rematik itu membuat sendi-sendi kaku dan meradang. Peradangan tersebut disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang terganggu, yang membuat rusaknya jaringan pada sendi itu. Nah, nyeri sendi akibat rematik itu bisa berubah-ubah, Bu, intensitasnya. Sedangkan rasanya nyeri pada asam urat cenderung sering dan berat. Sering terjadi tadi di malam hari dan pagi hari. Nah, sampai sini Ibu paham? Iya, Pak. Nah, paham. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang gejalanya asam urat tadi apa, Bu? Gejalanya asam urat nyeri. Nyeri, terus ada lagi apa, Bu, tadi? Ini tadi kayak ditusuk-tusuk gitu. Oh iya, nyerinya tusuk-tusuk ya, Bu ya. Terlihat sedikit merah dan bengkak. Ya, terjadi pada malam hari dan pagi hari. Nah, selanjutnya obat-obatan apa, Bu, tradisional tadi yang saya anjurkan untuk minum jus apa? Daun salam direbus. Oh iya, selanjutnya sama seledri. Ya, terus sering minum jus tomat sama air putih, jus otter. Ya. Nah, demikian ya, Bu ya, penyuluhan saya untuk kesehatan asam urat pagi hari ini. Iya, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Semoga kondisi Ibu cepat membaik dan yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu. Iya, Mbak. Jangan lupa diterapkan apa yang saya anjurkan tadi ya, Bu ya. Jangan makan makanan yang sudah saya beritahu tadi. Itu dapat meningkatkan kadar asam urat Ibu. Ya, terima kasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.